Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Zanagipo dari kelas 11 IIS 5. Baiklah, dalam acara lomba Isra Mi'raj kali ini saya akan membawa materi menjadi remaja yang gaul. Sobat muda, di mana saja kamu berada, kita tentu udah gak asing lagi ya nih dengan istilah gaul ya. Tren yang udah mengbumi di lingkungan masyarakat, terlebih para ABG, dari mulai model baju, celana ketat, rok mini, tank top, sampai buku-buku dan majalah. Gak tinggal gak tinggalan ngebahas tren gaul, tapi apa teman-teman tahu apa sih sebenarnya arti gaul tersebut? Nah sobat muda, ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Dimana-mana ia dikenal, banyak yang poni, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah dia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Wah, pokoknya orang bisa dikatain gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman paling modern saat ini. Apa yang modern pasti diikutin, dari bacaan modern yang ngebahas lingkungan artis sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan, dari mulai celana gombrong di bawah mata kaki sampai celana ketat yang kesannya kayak telanjang, dari baju kebesaran yang berumbai di mana-mana sampai kaos kekecilan model adik bayi, semuanya diikuti. Namanya aja ngikutin tren modern. Waduh, usahain banget ya kalau gaul kayak begitu. Ada lagi yang memaknai gaul sebagai kebiasaan belanja di mall, nongkrong di kafe, jago SMS-an, jago mencet HP dan sebagainya. Tapi apa memang cuma sebatas itu ya definisi gaul ya? Nah sobat muda, mari kita tengok yuk gaul yang sebenarnya. Sobat muda, dalam Islam sendiri gaul berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget kalau kita ngaku gaul tapi kita kemana-mana cuma ikut-ikutan tanpa dasar alias motokopi. Nah untuk itu kita kudu nyari tahu prinsip tersebut. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai cara gaul, yakni dekat dan akrabi ilmu agama, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Pramuka aja punya prinsip, setiaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah nggak punya prinsip? Tentunya malu dong. Atas apa prinsip kita sebagai muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Bener banget sob, 100 deh buat kamu jawab benar. Selain itu, pribadi muslim yang gaul tercermin dalam 7 sifat. Simak baik-baik ya. Setelah itu diamalkan, baru deh kalian tepat disebut sebagai insan yang gaul. Yang pertama nih sob, ada salimul akidah, artinya akidah yang bersih. Sobat, salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah Ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya, yaitu sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semua bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Nah sobat, kalau emang kalian ngebet banget pengen disebut gaul, bersihkan tuh akidahmu, jangan dulu membersihkan wajah berjerawat. Oke sob. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Sobat, sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasul yang penting dalam hadis bersabda, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, tapi prinsip kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi prinsip sama hawa nafsu dan orang yang gak ngerti agama, gak banget deh. Jangan lupa ibadah ya, yang bener ya sob. Segala ibadah harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus diperhatikan. Meski sakit itu wajar, namun jangan sampai sakit-sakitan. Yang ketiga, matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Sobat, matinul khuluq merupakan sifat yang harus ada baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pingin kan ngerasain bahagia dunia akhirat? Jelaslah. Nah karena itu penting memiliki akhlak yang mulia bagi manusia. Maka Rasulullah SAW diutus memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlak yang agung sehingga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kau benar-benar memiliki akhlak yang agung.
Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang keempat ada qawiyul jismi. Sobat, qawiyul jismi merupakan kekuatan jasmani, berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal. Yang kelima nih, mujahadatul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Sobat, mujahadatul linafsihi merupakan salah satu kepribadian pada diri seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan yang baik dan menghindar yang buruk, amat menuntut adanya kesungguhan. Kesungguhan itu manakala seseorang berjuang melawan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsu mengikuti apa yang aku bawa, ajaran Islam. Dari hadis Hurairah Hakim. Jadi sobat, orang yang gaul itu tidak akan bernafsu memiliki atau mengikuti hal ini dan itu. Jika ada seorang yang berpacaran, kita sebagai seorang muslim yang gaul harus berprinsip bahwa pacaran adalah haram. Allah berfirman, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dihendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Yang keenam, sob harisun ala waktu, pandai menjaga waktu. Sobat, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, yakni 24 jam sehari semalam. Oleh karena itu sobat muda, setiap muslim amat dituntut untuk mengelola waktunya dengan efektif. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan atau bahkan maksiatan. Allah berfirman yang ketujuh nih, nafiun liqorihi, bermanfaat bagi orang lain. Sobat, bermanfaat bagi orang lain itu sangat penting. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik, sehingga orang merasakan keberadaannya dan kehilangan ketika ia tidak ada. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir mempersiapkan diri dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hurairah Hudi dari Jabir. Demikian beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi gaul, khususnya bagi kita seorang pemuda. Jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Wallahu a'lam. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.